Ya, YouTuber ya. Nih, mohon maaf ibu-ibu, nanti kalau nggak masuk YouTube jangan marah ya. Ya, soalnya kehalangan tembok gitu. Jadi kameramennya nggak bisa naik ke atas. Semoga kita yang kumpul pada malam ini Allah golongkan orang-orang yang akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah terhadap junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan membasahi lisan kita dengan selayang membacakan salawat dan salam kepada junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'ina. Nggak ada yang hafal. Hafalnya kalau liriknya begini terkait dengan Ramadan doang. Allahumma barik lana. Udah lewat Rajab. Wa Sya'ban kan. Wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Bu, ini ceramah saya jauh-jauh dari Karawang, ini yang dihadapi dikit amat ini jamaahnya ini. Ampun dah, udah nggak kayak ada aja yang bisa ceramah di Depok ini. Jamaah itu. Yang qori dari Madura pula lagi. Mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan para nabi-nabinya, dari seluruh nabi-nabi Allah yang wajib kita ketahui, mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diemban oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dibawa kepada umat. Tujuannya apa, Bu? Pak, apa tujuan terbesar dari Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini? Kalau malam ini kita merayakan nuzulul Quran, maka saya tadi di awal mengatakan bahwa rugi kita tidak hadir pada momen-momen seperti ini karena banyak informasi terkait dengan Al-Quran ini yang harus kita ketahui, yang akan menuntun, membimbing dan mengarahkan hidup kita bahagia dunia dan nanti kelak bahagia di akhirat. Tadi di awal telah dibacakan oleh qari kita ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 180 berapa, Pak? 85. Indahnya suara beliau. Beliau sudah bergeser. Tadinya sebenarnya yang ceramah beliau, karena jadwalnya padat merayap, akhirnya jadwal beliau terpaksa kami ambil. Makanya tadi habis ngaji langsung menguraikan sedikit. Saya bilang lanjutin atuh Kiai, masa dikit banget. Pak Mali katanya masa qori habis itu ngejelasin. Jarang-jarang loh ada qori langsung bisa ngejelasin. Gak apa-apa ya.
agar kita membaca Quran, diperdengarkan Al-Quran, tidak hanya sekedar tahu indahnya bacaan itu, tapi juga apa yang disampaikan juga kita pahami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 185 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran Allah turunkan ke muka bumi ini untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Paham? Untuk menjadi penerang, untuk menjadi penuntun, untuk memberitahu kepada manusia apa yang benar dan apa yang salah. Al-Furqan adalah maknanya menjelaskan bainal haqqi wal batil. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak tahu bagaimana jalan hidup kita. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak paham bagaimana langkah-langkah kehidupan ini. Di surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah menjelaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah. Cuman tadi Al-Quran itu memberitahu, kalau tidak ada informasi dari Al-Quran, kita tidak akan bisa tahu bagaimana cara menyembah kepada Allah. Pak, ketika kita merayakan nuzulul Quran di bulan Ramadan ini, sesungguhnya kita diingatkan oleh Allah agar kita betul-betul ngapain? Betul-betul menelaah dan bagaimana menjalankan seluruh firman-firman Allah itu dalam kehidupan manusia. Maka kado atau oleh-oleh yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah sebagai bagian dari kita refleksi bagaimana hikmah nuzulul Quran adalah ada 4 M yang akan kita kejar. 4M itu apa? Ibu-ibu udah kebayang duit lagi baik tuh. Kita akan mendapatkan berbagai kebahagiaan, bahkan lebih dari 4 miliar ibu, bermiliar-miliar kita akan peroleh kalau kita mampu mengejawantahkan, mengamalkan firman-firman Allah tersebut. Maka ada 4 M yang ingin kami jelaskan pada kesempatan ini. M yang pertama adalah sebagai bagian dari cara kita memperingati nuzulul Quran ini adalah yang pertama yang harus kita kembangkan pada diri kita adalah prinsip hidup bagaimana selalu berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab, tentu kita berbahasa Indonesia. Agar kita tahu tentang isinya harus kita pelajari. Sebagaimana para ulama yang mencoba menerjemahkan tentang arti dari Al-Quran.
yaitu kalamullahi al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati ruhil amin al-muta'abbad bitilawatihi awwaluhu min suratil Fatihah wa akhiruhu min suratin Nas. Ini adalah penjelasan tentang Al-Qur'an itu. Ada yang ngerti? Ya. Ulama menjelaskan tentang Al-Quran adalah secara teori, secara bahasa adalah al-qiraah, bacaan. Secara istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan siapa? Malaikat Jibril alaihi biwasitati ruhil amin. Jadi sampainya Al-Quran kepada baginda Nabi adalah karena dibawa oleh malaikatnya, yaitu pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Yang kalau dibaca itu Quran menjadi bagian dari ibadah al-muta'abbad bitilawatihi, dan Al-Quran itu yang diawali dari suratul Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Itulah rangkaian dari isi Al-Quran. Kalau di total jumlahnya ada 30 juz, jumlah suratnya ada 114, jumlah ayatnya ada 6.666. Nah, ini yang pertama. Jadi yang bagian yang pertama yang mesti harus kita pelajari adalah bagaimana proses turunnya Al-Quran dan siapa yang membawa, agar iman kita mantap, tidak ada keraguan. Kenapa? Karena banyak sekali seperti tadi upaya-upaya memalsukan Al-Quran. Kalau ada orang menceritakan tentang ada ayat Al-Quran turun baru, yang bawa siapa? Pembawa beritanya. Kan nggak mungkin. Udah jelas bahwa Al-Quran itu tidak bisa datang sendiri. Ada yang bawa, utusan Allah, namanya malaikat. Kemudian yang kedua yang mesti kita pelajari terkait dengan Al-Quran ini adalah proses turunnya ayat. Yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, tadi dah dibacakan oleh qari kita. Mahwa Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu surat apa, Ibu, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat yang pertama turun. Jadi kalau ada yang tanya ayat yang pertama turun apa, sudah bisa jawab ya, surat Nah, kemudian ayat yang terakhir, ayat yang terakhir itu kalau berdasarkan redaksi susunannya, suratul Fatihah pertama, surat terakhir adalah An-Nas, seperti yang kita bawakan dalam setiap tarawih. Ini hanya pada proses bagaimana menyusun mushaf ini. Tapi pada proses turunnya Al-Quran yang pertama dan terakhir, ini tidak seperti bagaimana susun redaksinya. Dan ayat yang terakhir turun adalah salah satu ayat yang itulah yang kemudian dibacakan oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi hendak menghembuskan napas yang terakhir. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini adalah aku sempurnakan nikmat, telah aku sempurnakan agamamu, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku kepadamu, dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Ini adalah ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan ini turun nggak lama sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Pak, Bu, yang pertama, gerakan semangat mempelajari Al-Quran ini yang harus kita tanamkan pada diri kita dan harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita hari ini. Bapaknya mungkin sudah enggak, ibunya mungkin sudah enggak, tapi anak-anak kita harus kita dorong, kita paksa untuk rajin belajar di tempat pendidikan Al-Quran. Jangan dibiarkan anak-anak kita lalai bermain ikut perkembangan zaman. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang tiap waktu mereka tidak bisa lepas dari handphone. Tapi mereka baru bisa lepas dari handphone kalau dalam posisi mereka belajar. Makanya perbanyak waktu mereka belajar. Jangan kemudian merasa rugi habis pulang sekolah, mungkin pagi hari SD atau madrasah, sore harinya ada TPQ, malah merasa rugi. Atau malam harinya dibiarkan anak-anak padahal ada pengajian, dibiarkan dia tidak ke pengajian. Yang rugi nanti adalah kita semua. Yang pertama adalah gerakan mempelajari Al-Quran. Nah, setelah yang pertama, mari kita naik kepada level yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Karena orang yang bisa membaca adalah orang yang sudah mempelajari. Mana mungkin kita bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak pelajari terlebih dahulu. Jadi level yang pertama telah mempelajari, maka level yang kedua naik, yaitu membaca. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'a. Bacalah Al-Quran itu karena Al-Quran itu akan datang ke hari kiamat menjadi penolong buat kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man qara'al Qur'ana harfan falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia dikasih ganjaran 10 pahala. Laisa alif lam mim harfun, walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Tidak disebut alif lam mim itu yang maksud kategori satu huruf, tapi yang masuk kategori satu huruf adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau alif lam mim 3 huruf dikali 10 berapa tuh dapat pahalanya? Alif lam ro berapa tuh pahalanya? Ha mim ain sin qa berapa tuh pahalanya? Pokoknya hitung aja setiap satu huruf fi asyri amsalihha, jadi 10 kebaikan balasan dari Allah setiap orang yang membaca Quran. Ini baru pada aspek pahala, belum lagi pada aspek bagaimana kita bekerja, berikhtiar, berjalan. Al-Quran menjaga kita. Dan ini bukan omon-omon betapa dahsyatnya Al-Quran menjaga hamba-hamba kekasih-kekasih Allah yang setia menghafal Quran. Kita pernah mendengarkan banyak cerita orang yang terlatih dan terjaga hafalannya ketika mendapatkan musibah, bahkan sudah meninggal karena karamah dan taatannya kepada Allah, karena hafalan Al-Qurannya, karena wiridnya. Itu di alam kubur tanah saja menghormati, tidak memakan rayap, masih utuh, pakaian-pakaiannya putih, badannya utuh, masih tetap wangi. Kenapa? Karena Al-Quran menjaganya. Gerakan membaca Al-Quran
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya perintah pertama ketika Al-Qur'an diturunkan adalah perintah Iqra, membaca. Karena pentingnya membaca, karena ini kaitan dengan bagaimana aspek perjalanan hidup manusia ini ditentukan oleh cara kita membaca. Kalau kita mampu membaca, maka kita akan tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Orang yang tidak bisa membaca, maka dia tidak tahu bagaimana jalan hidupnya. Yang ketiga, setelah kita memegang prinsip yang kedua adalah membaca, maka mari kita naik ke level yang ketiga sebagai bagian dari semangat kita menghormati dan menghayati nuzulul Quran adalah dengan mengembangkan prinsip menghafal Al-Quran. Bisa nggak Pak Ustadz setelah kita membaca nggak usah menghafal? Bisa. Karena itu buku ada di dalam Al-Quran, nggak bakal hilang walaupun kita tidak menghafalnya. Cuman begini, kalau Bapak punya motor baru dan buku panduannya itu anggaplah itulah seperti bagaimana panduan hidup. Bagaimana sebagai panduan kita menggunakan motor itu. Kalau kita nggak paham ini motor seperti apa perjalanannya, bagaimana lika-likunya, bukunya kita tinggal di rumah, kira-kira bisa nggak kita? Berarti kuncinya kudu dihafal dong kalau gitu. Artinya manfaat kita menghafal Quran adalah manfaatnya untuk bagaimana tahapan berikutnya agar kita bisa mengamalkan isi Al-Quran, agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan prinsip Al-Quran, agar kita dalam hal menghadapi masalah-masalah kehidupan kita tidak pernah keluar dari prinsip dan tuntunan Al-Quran. Kata betapa banyak orang yang menjalani hidup ini, banyak yang dia bisa baca Quran, tapi ketika dalam kehidupannya sering mengabaikan konsep Al-Quran. Kenapa? Karena dia hanya bisa baca dan dia tidak hafal dan dia tidak tahu bahwa sesungguhnya di situ ada tuntunan Al-Quran. Seperti contoh, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan di samping memberitahu tentang bagaimana prinsip-prinsip hidup, juga menjadi jalan keluar dari setiap problematika kehidupan. Kita punya masalah tidak? Banyak masalah kita, maka Al-Quran itu bisa menuntun kita untuk bisa keluar dari masalah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran itu tidak lain kecuali menjadi syifa, yaitu obat. Kemudian Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang yang bisa menaiki derajat hidupnya menjadi orang muttaqin, maka dia akan terbebas dari berbagai masalah-masalah hidup. Kalau toh dia nanti ada masalah, dia bisa cari keluar, dapat pintu keluar dari pintu yang tidak pernah ia duga selama ini. Itu syaratnya tadi, kudu muttaqin. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Makanya orang berlomba-lomba mengejar derajat muttaqin ini. Bapak nggak mau ngejar, tapi Allah maksa kita untuk mengejarnya. Dengan cara apa? Kita nggak mau ngejar derajat muttaqin, kita abai, kita cuek, tapi Allah paksa kita untuk mengejarnya. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Nih, saya ceritakan. Bapak di luar Ramadan ini merasa terusik nggak? Kalau waktu-waktu Bapak ini seperti ini, biasanya ada proyek apa segala macam, ada pekerjaan ini, waduh, udah besok udah mau puasa lagi nih, kayaknya berat ini ngerjain begini nih. Kalau ditunda nih proyek ini, akhirnya ditunda Pak. Setelah dia tunda, moral-maralnya ekonomi ini, berat nggak itu? Tidak semua orang bahagia menyambut Ramadan. Makanya banyak orang yang menghindar, bahkan ketika Ramadan juga banyak yang cuek, nggak menghargai.
Makanya Allah tidak memanggil orang yang masuk Ramadan ini dengan kalimat ya ayyuhal muslim, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan spesial hanya orang-orang yang beriman yang akan terpanggil hatinya untuk mau menyambut Ramadan ini. Dan tujuan Allah mengisi Ramadan adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Bapak ditujukan untuk masuk Ramadan ini adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata di dalam prinsip orang yang bertakwa itulah prinsip hidup yang sesungguhnya yang menjadi bagian dari keinginan semua manusia. Contoh terkait dengan prinsip bertakwa. Jangan hanya paham takwa itu dalam sebuah nama, tapi tidak bisa mempraktekkan dalam sebuah pertindakan dan perbuatan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddan lil muttaqin. Kata Allah, segeralah kalian mengejar surga, mengejar ampunan Allah dan meraih surga yang luas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Allah menyebutnya diperuntukkan surga yang luas langit dan bumi itu adalah untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang sedang memberi ketika dalam keadaan lapang maupun sulit. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senang memberi. Di saat dia tidak punya, dia masih suka memberi. Di saat dia lagi dalam keadaan kesulitan, dia masih senang memberi. Apalagi kebalikannya, kalau memang lagi hidupnya lagi senang-senangnya, udah pasti lagi susah aja masih mau berbagi, apalagi lagi senang tuh. Itu ciri. Jadi jangan melihat orang yang rajin memberi itu terhadap orang yang kalau hidupnya kaya dia rajin beri, belum tentu itu orang muttaqin. Karena Allah punya hitungan sendiri. Cara menilai orang yang baik, yang imannya benar, yang takwanya benar itu tidak dilihat dari setelah dia kaya baru memberi. Makanya kita disuruh memberi itu jangan nunggu kaya dulu baru mau memberi, ya kapan? Justru yang hebat itu adalah orang yang memberi di saat masih seperti kita ini. Yang hebat itu adalah orang yang memberi di saat belum punya apa-apa. Kalau orang udah punya apa-apa memberi, itu mah wajar. Dan lagi bukan uang dia udah yang diberi, itu Allah udah punya hitungan. Kalau ibaratnya dia keluarin juga itu bukan bagian dia lagi, itu udah bagian yang harus dia keluarin. Namanya zakat. Nah, bahkan ada orang yang udah punya segala-galanya, zakatnya aja kagak dikeluarin. Kalau tahu dikeluarin itu dikit, nggak sesuai dengan hitungan zakatnya. Saya banyak menemukan orang yang zakatnya itu setahun itu bisa 1 miliar. Ngasihnya itu berat. Kalau dia ngasih 1 juta, itu bukan baik. Masih punya utang dia. Tapi kalau dia langsung gondongan gitu kan, langsung membangun masjid, gabung santunan membangun di sana anak yatim, membantu sekian banyak orang-orang yang membutuhkan gitu. Intinya lebih dari kewajiban dia berikan. Makanya ada orang giliran pas waktu ngitung nih di Ramadan ini, ngitung zakat nih, waduh gede amat ya. Dia nyesek itu ngelihat pengeluarannya harus dia keluarkan menurut undang-undang Islam itu, nyesek dia. Coba bayangin, kayaknya berat banget, kayaknya nggak ridho banget tuh kalau dikeluarkan. Sampai nih ada cerita orang yang ditugaskan untuk menemui si bapak itu nego dengan panitianya. Negonya apa?
saya berikan ini zakat, kira-kira boleh nggak saya pakai lagi buat modal? Nego. Coba bayangin, ilmu apa yang begini ini? Belajarnya di mana gitu? Udah dikasih ke panitianya di lobi. Kira-kira ini uang jangan dibagi dulu ya setelah lebaran. Kira-kira berapa bulan saya pakai dulu buat modal. Nanti untungnya kita bagi lagi berlipat-lipat. Coba bayangin. Saking beratnya itu. Makanya ulama fikih kontemporer hari ini banyak beristihad, daripada nunggu pemberiannya itu dikumpulin sekian lama bulan nisab, udah mending pakai jalur namanya jalur zakat profesi ajalah, yang cara pulangnya setiap bulan. Kalau kita punya uang 10 juta ngeluarin 250.000 itu nggak berat, bahkan ngeluarin 500.000 pun juga nggak berat. Coba kalau punya uang 100 juta ngeluarin 2.500.000, naik lagi 1 miliar 25 juta, makin berat. Tapi kalau tiap bulan dicicil itu nggak kerasa. Nah, itu namanya teknik bagaimana melatih hati ini untuk senang mengeluarkan harta yang kotor tadi. Karena kalau gede keluarnya itu terasa, tapi kalau kecil-kecil nggak kerasa. Sama seperti saya di madrasah. Ini juga trik nih buat Ustadz Haryanto nih kalau punya majelis. Anak-anak, ya ini bapak emaknya nih, itu kalau anak-anak dipintain uang infak 50.000 setiap bulan, itu keberatan nggak? Ada yang keberatan nggak? Hah? Oh terlalu kecil, ini mah Depok kota ya. 150.000 infak setiap bulan TPQ, keberatan nggak? Hah? Emaknya keberatan katanya, kata bapaknya sih nggak keberatan katanya. Jangan-jangan uangnya udah kena sama bapak dititipin ke emaknya nggak kasihin gitu ya. Itu di tempat saya di daerah yang masih perkampungan gitu, cuman 35.000 setiap bulan, itu emaknya masih keberatan ngeluarinnya. Coba bayangin, kita ajak diskusi, mak lo ngasih 50.000 berat. Sekarang saya mau tanya, bapaknya ngerokok nggak? Ngerokok. Berapa setiap hari habis dia rokok? 2 bungkus sehari Pak Ustadz, kali berapa itu? Kalau Samsu 42.000. Karena 21 kali 2. Kalau mil 35.000 sekarang 70.000. Coba bayangin, itu kali 30 hari. Itu bapak lo kagak keberatan. Sekarang cuma infak 50.000 masih bilang berat kene. Ini berarti otaknya yang waras di mana nih? Akhirnya diakalin. Udah begini, udah nggak pakai infak 50.000. Setiap hari datang kudu infak 5.000. Jajan dia tiap berangkat ke madrasah 15.000 sama bapaknya. Tuh, tiap hari 5.000 infak. Tuh, kali 30 berapa itu? Enggak 30 dah, karena 24. Karena 4 hari potong ya. Itu. Atau anggaplah 20. Ada 4 hari dia liburnya gitu kan. 100.000 karena tiap hari. Itu enggak protes sama bapaknya. Bahkan bapaknya nggak tahu kenapa, karena dia udah dikasih tiap hari 15.000. 5.000-nya itu memang buat infak. Anaknya yang terus menerus mengeluarkan itu, nggak kerasa. Bapaknya itu tertolong tuh jadinya tuh. Karena setiap kita ngeluarin surat edaran, kasihkan mak bapak lo. Kalau enggak, kamu nggak ikut ujian. Kan begitu, ditakut-takutinnya. Dikasihin, kagak pernah ditanggepin. Anaknya nangis lagi kalau udah ditanya sama gurunya. Kenapa? Udah dikasihin Pak Ustadz, cuman ngapain? Dibaca doang katanya. Tuh. Akhirnya gurunya kewalahan dah. Begini aja caranya dah. Tiap hari 3.000. Ini mah 3.000 nih, ada lagi nih. 3.000 jadi kalau dikali 20 jadi 60.000 tuh. Lebih dari 50, kalau lebih dari 35 dia bisa berikan karena cara ngeluarinnya setiap. Nah, sama seperti kita ini dalam posisi lagi belum kaya, mengeluarkannya dikit-dikit, 10.000, 5.000 infak. Kalau mak majelis taklim kalau dikumpulin ada bantuan banjir segala macam, tiap hari pengajian dia keliling gitu kan, itu kotaknya setiap hari lewat itu 2.000. Kalau dia 100 orang kan jadi 400.000 tuh.
Besok dia ngaji lagi di sana, dipintain lagi di sana. Nggak kerasa dia. Tapi kalau langsung hitungannya gede, kerasa. Dan ternyata itu membawa dampak yang positif untuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan keagamaan. Karena caranya seperti itu. Dan itu adalah prinsip orang yang memberi di saat lagi nggak punya. Atau lagi proses ngeluarnya kecil. Bisarra'i wad-dharra. Dimaknai seperti itu. Prinsip bertakwa yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu meredam amarah. Selama ini kita tidak pernah tahu bahwa Al-Quran itu sangat menghargai orang yang mampu menahan emosi dan amarahnya. Ada orang yang setiap hari dia rajin sholat, setiap waktu rajin bersedekah, tapi marah-marahnya nggak pernah dikontrol. Merasa paling sudah dekat sama Allah, udah dekat sama yang punya langit. Kalau dia berbuat apa aja itu pasti akan dapat kortingan, dapat maaf. Gak bisa. Teori yang sudah Allah turunkan bahwa orang yang bertakwa itu harus di samping dia gemar memberi, juga harus orang yang senang memberi maaf, tidak mengumbar amarah, senang memberi maaf. Nah, kesimpulannya pada ayat berikutnya Allah jelaskan bahwa keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana diinformasikan oleh Al-Qur'an adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap persoalan hidup. Akan Allah berikan dia rizki dari pintu yang tidak pernah ia duga selama ini. Tuh, buah dari tak. Dan itu informasi dari mana? Dari Al-Quran. Makanya Al-Quran ini harus dikaji dan dihafal biar tahu, biar ada di diri kita, sehingga kita kemana-mana kita terjaga oleh berbagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka orang yang senang mempelajari, orang yang senang membaca, orang yang senang menghafal, maka fase yang terakhir adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi tujuan kita memperingati nuzulul Quran adalah bukan sekedar bagaimana mendorong jamaah ini untuk senang membaca saja, tadarus saja. Kadang-kadang tadarus tiap malam di masjid, tapi nggak pernah dikontrol bacaannya bagus apa tidak. Setiap tahun peserta tadarus dia terus udah menghatam bisa 3-4 kali, tapi setiap waktu dia baca tidak pernah bacaannya diperiksa benar apa tidak. Nah, ini juga bagian terpenting yang harus kita koreksi. Kalau kita peringati nuzulul Quran, kita harus juga perhatikan tentang bagaimana bacaan Al-Quran kita. Bukan sekedar gemar membacanya, bukan sekedar senang mempelajarinya, tapi juga mengoreksi bacaannya, makhrajnya benar apa tidak, bacaannya benar apa tidak. Lebih-lebih kalau kita yang dapat banyak kesempatan untuk memimpin di masyarakat, seperti kita ngimamin sholat, kita kudu harus lebih banyak berhati-hati di dalam membaca Al-Quran. Jangankan Bapak Ibu, saya saja, mohon maaf, bacaan seperti ini kita temukan dari mulai At-Takatsur sampai An-Nas itu hanya di bulan Ramadan. Orang yang suka ngimamin tidak ada persiapan, tahu-tahu disuruh ngimamin, bacaannya runtut begitu, itu akan berantakan. Mesti kudu persiapan dia. Ada juga kita nih udah persiapan nih bacaan-bacaan lain, giliran ada surat yang udah sekian bulan gak pernah kita keluarkan dalam lisan kita, itu juga keserempet juga itu kalimat-kalimatnya. Ini hurufnya za apa saya, ini hurufnya zal apa zai, ini hurufnya kaf apa qaf, ini hurufnya ain apa alif. Itu suka ada memori kita yang membuat kita itu berpikir. Karena kenapa? Kita hanya mengandalkan
bukan mengoreksi lagi, melihat lagi ini yang sesungguhnya bacanya kayak apa nih. Contoh misalnya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah, saya mau tanya, aqimis sholat ini ketemu sering op. Aqimis sholata liduluki apa liduluki? Karena nanti ketemu lagi sama qaf. Ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Anak qaf semua. Nah ini giliran lidulukinya ini, kalau kita nggak paham asal kalimat ini, daloka, dalko, apa-apa ini? Dalka apa dalko? Duluk apa duluk kok? Itu suka serempet, suka apa kebelitut, suka kebalik, kebolak-balik. Ini apa qaf ya? Apalagi yang model yang surat-surat pendek yang bacaannya misalnya yang banyak kol-kolahnya. Nah itu. Jadi semangat kita mempelajari Al-Quran, momentum nuzul Al-Quran ini adalah juga semangat untuk memperbaiki bacaan. Bukan sekedar mengetahui tentang turunnya Al-Quran, tujuannya Al-Quran diturunkan, tapi kita tidak ngoreksi, narik ke diri kita, ini bacaan kita bagaimana ini. Kalau ini kita hidupkan, maka guru-guru yang fasih membaca Quran akan merasa termanfaatkan di lingkungan kita. Ini banyak guru-guru Al-Quran yang hafal Quran nggak kepake, gara-gara semua orang udah merasa bisa. Kayak di tempat saya Pak, di kampung berlomba-lomba, orang nggak pernah nongol setiap saban hari masuk ke masjid. Giliran Ramadan karena dia merasa dulu ustad, pengen deh ngimamin taraweh. Pas saya pelajari, oh ternyata karena memang habis bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ada bagiannya, ada jatahnya, bagi-baginya. Orang tuh mikir masuk ke masjid ngimamin orang sekian 9 bulan yang lalu dia nggak pernah nongol ke masjid, tiba-tiba nongol, mestinya perasaan dia gimana gitu. Itu di tempat saya. Karena waktu mah masih di kampung. Dan mudah-mudahan di sini mah enggak jauh beda. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa semangat kita mempelajari harus didukung dengan semangat bagaimana memperbaiki bacaan kita, agar guru-guru yang memang ahli dalam Al-Quran ini betul-betul ilmunya termanfaatkan. Karena kesalahan kita membaca Quran, jika tidak diajari oleh guru, maka kesalahan ini masih dimakfum. Tapi kalau kesalahan kita sudah ada yang ngajari, kita tidak mau berubah, masih tetap nyalain, ya berarti kesalahan dipikul oleh kita sendiri. Kesalahan satu huruf itu akan menyebabkan perubahan makna. Seperti surat Al-Fatihah, betapa pentingnya kita perhatikan. Seperti alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu adalah alam. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, kalau alam itu apa? Jadi penyakit. Jadi alam yang berbentuk alif penyakit. Kalau alam adalah alam jagat raya ini. Perubahan dari satu huruf, dari huruf ain ke alif, itu pergeseran maknanya yang akan sangat jauh. Maka penting bagi kita untuk memperbaiki bacaan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah.
Rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan maqbula. Ilman nafi'a wa waffiqna amalan maqbula wa waffiqna amalan salihan. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau tadi saya sudah mengawali dengan prinsip bagaimana kita mempelajari, membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka yang berikutnya adalah 5 menit terakhir ini saya ingin mengajak kita untuk mendalami firman Allah di surat Al-Qadr. Ayat yang menjelaskan tentang kapan Al-Quran Allah turunkan. Di situ informasinya jelas. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, dan waktunya memang tidak menyebutkan tanggal. Hampir semua informasi terkait dengan masalah informasi sejarah kehidupan Nabi dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan tanggal. Penanggalan itu tidak ada, tapi ciri-cirinya itu ada, patokan-patokannya ada, informasi-informasi dari informasi sebelumnya ada. Kalau bulan itu memang melihat dari penamaan sebuah bulan dan melihat dari asbab-asbab musim waktu yang terjadi pada saat-saat itu juga yang menjadi waktu penentu, sehingga orang menetapkan bahwa si A datangnya dari sini karena pada waktu itu terjadi ini. Seperti ketika tentara Abraha dikirim untuk menyerang Ka'bah.
yang kita sebut dengan, makanya dalam surat Al-Fil. Seperti bulan Ramadan, bulan berpuasa. Jadi penamaannya Ramadan itu karena menyangkut terkait dengan musim yang terjadi pada saat bulan ini disebut dengan musim pembakar, yang disebut dengan musim panas, dari asal kata ar-Ramadan. Li'annal Arab, orang Arab itu punya kebiasaan kalau mau menetapkan sebuah nama apa saja, itu selalu melihat ada connect dengan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Idza arada an tad'u syai'an, apabila mereka ingin meletakkan sesuatu pada waktu di mana itu terjadi, muafiqun, nah disesuaikan dengan fi sya'ni musim, jadi pada keadaan musim yang terjadi pada saat itu. Maka bulan Ramadan adalah bulan pembakaran, bulan kita membakar dosa. Dan bulan Ramadan ini juga banyak terjadi peperangan-peperangan yang dilakukan oleh baginda Nabi. Bahkan Fathu Makkah pun juga dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Nah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kapan persisnya? Ada dua informasi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah informasi ini valid dan tidak ada keraguan oleh ulama dunia. Yang pertama, berdasarkan pada Al-Quran di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di Lailatul Qadar itu, atau di malam ketika Al-Quran itu turun, itu malaikat turun ke muka bumi ini membawa rahmat Allah, sehingga orang yang mendapatkan rahmat itu Allah jadikan menjadi orang yang selamat sentosa sampai fajar kehidupan. Para ulama tafsir mengartikan fajar kehidupan besok itu bukan besoknya, kalau malam ini malam 17 besok menjadi hari Senin, bukan malam Senin, tapi besok yang dimaksud adalah malam atau hari fajar setelah kehidupan di dunia ini. Artinya bahwa sepanjang hidup kita selama di dunia ini sampai nanti kita mati dibangkitkan oleh Allah, sampai itulah rahmat Allah menyertai kita lantaran karena berjumpa dengan Lailatul Qadar. Masih ingat Bu? Tadi di awal saya sampaikan rugi berat bagi kita yang tidak menyambut dan meriahkan malam nuzulul Quran ini, karena malam ini adalah malam start kita. Malam start kita untuk menyongsong turunnya Lailatul Qadar. Kalau tidak malam ini, pasti di malam berikutnya. Dan malam berikutnya itu kapan? Bukan di besok malam, karena besok malam hitungannya malam genap. Terus kapan? Nanti di malam berikutnya, hitungan ganjil. Maka Rasulullah SAW menuntun umat, mengajak umat, dan beliau telah mencontohkan mengajak keluarganya. Ketika di 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah banyak iktikaf. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr awakhir min Ramadan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan waktu-waktu malamnya. Kita sih sudah menghidupkan setiap malam ya.
Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Tapi di malam yang ke-10 yang terakhir ini lebih semangat lagi, lebih lama lagi, lebih konsentrasi lagi. Namanya iktikaf. Itu berarti mulai dari kapan? Iktikaf, qiyamul lail. Membangunkan istri dan keluarganya, mengajak untuk iktikaf, menyambut datangnya Lailatul Qadar setelah selesai sholat taraweh. Inilah anjuran yang disampaikan oleh baginda Nabi karena rindu dan keinginan yang besar untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Setback ke belakang, saya mau tanya, ibu-ibu ini paling semangat kalau bacain sholawat Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Ini sebenarnya apa yang mau kita kejar di Ramadan? Kalau di malam seperti ini kita cuek. Ini jantungnya Ramadan ini ya ini. Jantungnya yang ingin kita raih betul-betul apa? Yang mesti harus kita sambut, kita ini adalah malam nuzulul turunnya Al-Quran. Al-Quran turun fil yaumil witr, di hari-hari witir, di hari-hari ganjil, fil ashr awakhir, dan tepatnya di malam 10 yang terakhir. Makanya hitungan dari 17 ke atas itu menurut terminologi ulama adalah malam yang sangat istimewa. Jadi kenapa diambil dari angka 17 itu? Karena kita tidak mau terlewat. Kalau mulainya dari 19 atau mulainya 21, nah, makanya malam 17 ini ibarat kata sprint, pemanasan, ini udah mulai. Kalau untuk Indonesia memang angka 17 nya angka keramat. Ya, ini persoalan tertentu juga. Persoalan angka 17 ini di Indonesia angka keramat, angka spesial. Makanya angka 17 ini menjadi angka pengingat, tapi bukan angka penentu. Makanya kemudian jangan merasa udah malam 17 udah menyambutnya, kesananya di 21, 23, 25, 27 anggap sudah selesai. Karena intinya nanti di sana. Kalau kita mentradisikan malam 17, karena ini memang kaitan dengan sejarah yang pertama. Karena kita tidak ingin melupakan sejarah pendirian bangsa ini, yaitu 17 Agustus. Dan di Indonesia ini juga punya hitung-hitungan angka itu juga pakai hitung-hitungan perimbonnya juga kenceng. Nah, angka 4 ditafsirkan begini, angka 7 ditafsirkan begini, 7 lapis langit dan bumi, angka 11, angka 33 gitu. Makanya dalam hitungan kita zikir wirid juga selalu menggunakan teori hitungan angka-angka. Tapi bukan berarti itulah yang sesungguh. Artinya bahwa terkait dengan masalah kapan turunnya Al-Quran, Al-Qadar telah menjelaskan. Waktunya kapan? Baginda Nabi telah menjelaskan keterangan dalam hadis, di hari-hari ganjil, di 10 yang terakhir. Makanya kemudian di 10 yang terakhir itu mari kita hidupkan, mari kita bangun, mari kita tingkatkan ibadah kita untuk menyambut Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Hidupkanlah, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir, mulai dari besok malam 21, 23, 27, 25, 27. Jangan kemudian ngejarnya 25, 24-nya ditinggal. Nah itu. Karena ini hitungan-hitungan tanggal kita jangan-jangan meleset. Hitungan ganjil yang, karena kalau kita menggunakan teori perbedaan hisab dan ru'yat dalam hal penetapan tanggal, coba kalau kemarin kita berbeda dengan yang lain misalnya puasanya, maka nggak ketemu mana tanggal ganjil, tanggal genap ya kan? Di kita genap, di dia ganjil. Ya itu. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Makanya jangan pernah
Gua mau tanggal ganjilnya aja, yang genapnya bodo amat. Iya, ganjil menurut kita, siapa tahu menurut Allah ganjilnya. Makanya dalam teori ini setiap malam harus kita hidupkan, harus kita sambut. Cuman kalau memang adanya waktu kita udah dipersiapkan itu, ya kita seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan waktu-waktu itulah yang Allah turunkan sehingga kita menjadi bagian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita dipertemukan oleh Allah kembali di bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Tentu dengan semangat ibadah yang lebih giat, semangat ibadah yang lebih tinggi. Kehidupan kita semakin sempurna, semakin baik lagi. Hubungan dengan sesama, baik hubungan dengan Allah, maka harus juga baik dengan hubungan dengan sesama. Karena cerminan orang yang benar-benar baik di mata Allah adalah bukan hanya baik dengan Allah semata, tapi juga harus baik dengan sesama. Itu yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Makanya di dalam Al-Quran, lagi-lagi saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang bahwa orang yang berhubungan baik dengan Allah tidak cukup hanya itu saja, tapi juga harus dengan sesama. Allah memadukan dua kata yang selalu beriringan, bagaimana beriman dengan Allah, juga bagaimana berhubungan dengan sama. Ketika di surat Al-Baqarah ayat ketiga, apa ayatnya? Ayo, itu ayat paling gampang. Al-Baqarah ayat ketiga. Ayat pertama alif lam mim. Ayat kedua dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, yang jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang pertama adalah orang yang beriman dengan yang gaib, yaitu percaya dengan hari akhir, percaya dengan surga dan neraka. Itu kan gaib, gak kelihatan ya. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat, yaitu hablum minallah. Yang ketiga orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan, orang yang gemar mengeluarkan apa yang telah kami berikan kepada mereka dengan cara wa mimma razaqnahum yunfikun. Di surat Al-Anfal dengan tegas Allah jelaskan bahwa jirik, orang yang paling benar imannya itu salah satu syaratnya itu adalah kalau dia mau berbagi dengan sesama. Di ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Siapa itu? Yang rajin sholat dan rajin bersedekah. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Bagi mereka akan kami timpakan derajat. Lahum darajatun inda rabbihim. Dikasih derajat oleh Allah. Berupa apa? Ampunan, wa maghfiratun wa rizqun karim, dan Allah timpah ruahkan rizki yang besar, rizki yang agung, rizki yang terus menerus kepada orang-orang yang selalu berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan sesama. Ini didapatkan informasi dari Al-Qur'an. Makanya untuk bisa tahu ini kudu dipelajari, habis itu kudu habis dihafal, kudu amalin. Nggak bisa kita tahapan yang keempat kalau kita tidak tahu betapa ini sangat memberi manfaat besar buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.